Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat Islam. Dan jangan lupa kita selalu curahkan salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana melakukan ibadah haji yang mabrur. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Setiap muslim pasti memiliki cita-cita untuk berhaji ke Baitullah. Yang mana kita ketahui bahwasannya haji hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu. Cita-cita berhaji bukan hanya datang ke Baitullah untuk melihat Ka'bah saja, tetapi semua muslim pasti berharap untuk mendapatkan haji yang mabrur. Apa sih haji mabrur itu? Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Mengerjakan ibadah haji adalah suatu kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. makna haji mabrur itu udah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan balasan nyata bagi mereka yang mendapatkan mabrur, yakni syurga yang abadi. Ulama berpendapat bahwasannya haji umroh itu adalah pahala yang diterima oleh Allah. Imam Nahrawi dalam kitab Syarah Muslim menjelaskan haji mabrur itu adalah haji yang tidak ternodai oleh dosa, karena imbalan haji itu adalah surganya Allah. Imam Nahrawi juga menjelaskan bahwasannya haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh dosa dan tidak ada kesombongan di dalamnya, karena haji mabrur diambil dari kata albar yang artinya kebaikan ataupun ketaatan. Dan menurut ahli tafsir Profesor Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa haji mabrur bukan hanya haji yang baik ketika kita
tanah haram, tetapi harus melakukan kebaikan di tanah air setelah pulang. Ketika kita sudah pulang, kita harus melakukan kebaikan yang pernah kita lakukan di tanah suci dan lebih baik sebelum kita berangkat haji. Jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji pada bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melaksanakan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang harus dilakukan adalah niat yang harus lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita terganggu oleh kesombongan kita dan jangan sampai kita ganggu niat kita karena hanya ingin dipanggil haji ketika kita sudah pulang ke tanah air. Yang kedua, jangan sampai kita melakukan rofas. Apa sih itu rofas? Dalam kitab Tafsir Jalalain dijelaskan, diartikan bahwa rofas itu adalah berhubungan suami istri. Dan menurut Azuzi dalam syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa rofas adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh laki-laki kepada perempuan. Jadi maksudnya adalah segala sesuatu, perilaku pribadi, kelakuan, isyarat kepada perempuan yang berhubungan dengan, dengan seks, itu tidak diperbolehkan. Apalagi walaupun kita hanya bergurau dengan istri kita. Jadi jangan sampai kita melakukan rofas itu karena bisa mencederai atau melukai atau merusaknya haji mabrur. Yang ketiga, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan ketika kita sedang berhaji. Yang keempat, jangan sampai kita bertengkar dan berdebat ketika kita haji karena hanya menghabiskan waktu kita ketika kita sedang berhaji di tanah suci. Dan hanya menghabiskan waktu dan hanya bisa merusak kehusuan kita ketika kita beribadah. Maka dari itu jangan sampai kita melakukan perdebatan atau pertengkaran. Yang kelima, membawalah bekal harta yang halal. Bukan hanya sekedar harta,
Tetapi bekalilah diri dengan apa yang dibutuhkan ketika haji, seperti rukun, syarat haji, doa-doa haji, dan apa yang dilarang ketika kita sedang berhaji. Semoga suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah untuk ke tanah suci bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Dengan menuntaskan kerinduan kita terhadap Baitullah, marilah kita bertalbiyah. Untuk memupuskan rasa rindu kita terhadap Baitullah, marilah kita sama-sama bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.